Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Melinda Yuniar dengan NIM 124220053 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan routing OSPF sebagai tugas akhir dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Oke, di sini saya sudah membuka Cisco Packet Tracer. Selanjutnya saya juga sudah menyimpan file yang akan dibuat dengan nama tugas akhir di MJK. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat area. Sini kita akan yang menjadi area 0 nantinya menjadi area 2, 3, dan 4. Di sini kita akan menggunakan 4 area. Sini. Setelah itu kita akan membuat topologi jaringannya. Di setiap area itu akan terdiri dari satu PC, kemudian akan ada satu router dan juga satu switch. Kita akan taruh satu router. Lalu kita akan menaruh satu router penghubung di area sini untuk menuju ke area 2. Sini terdapat satu router juga, satu switch dan satu PC. Di sini kita akan menempatkan satu router penghubung juga di sini. Satu router lagi di sini, satu switch dan satu PC. Dan terakhir di sini juga kita akan melakukan hal yang sama, menempatkan satu router penghubung di sini. Satu router di sini, satu switch dan satu PC. Selanjutnya kita akan menghubungkan setiap topologi ini menggunakan kabel.
Untuk di router 7 di sini kita akan menambahkan satu port tambahan. Jika sudah, selanjutnya kita akan berikan note untuk tiap area dan juga network agar nanti mudah. Area 0 kita beri nama lain backbone. Lalu di sini ada area 4. Di sini ada area 2. Dan di sini ada area 3. Lalu untuk network yang menghubungkan ke PC 4, di sini akan kita berikan network 10.0. Untuk subnet masknya kita akan menggunakan /24. Selanjutnya kita akan berikan network jaringan yang menghubungkan dari router 7 ke router 8. Di sini kita akan berikan networknya 1.0 aja. Untuk subnet masknya tetap sama /24. Kemudian untuk network yang menghubungkan ke router 10, di sini kita akan berikan network 2.0. /nya sama 24. Dan network yang menghubungkan ke PC 12 ke router 12, kita akan menggunakan network 192.168.3.0. /nya tetap 24. Selanjutnya kita akan menuju dari router 8 ke router 9, kita akan menggunakan network 192.168.4.0. /nya sama /24. Dan yang menghubungkan ke PC 5, di sini kita akan beri network 20.0. /nya sama 24. Selanjutnya yang menghubungkan router 10 ke router 11, kita menggunakan network 5.0. /nya sama 24. Dan yang menghubungkan ke PC 6, di sini kita akan beri network 30.0 dengan / sama 24. Lalu kita beralih dari router 12 ke router 13 menggunakan network 6.0 /24. Dan yang menghubungkan ke PC 7 menggunakan network 40 /24. Oke, jika sudah kita beri note semua, selanjutnya kita akan menginputkan IP di setiap router dan juga di setiap PC secara statis. Kita akan mulai di router 7 terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan IP 192.168.10.9. Nah, IP yang terdapat di router tadi itu akan menjadi default gateway di PC 4. Karena di sini kita memasukkannya secara manual karena kita menggunakan statis bukan DHCP. Kita akan berikan IP terlebih dahulu 168.10.1. Nah, default gateway-nya adalah IP dari router tadi. Setelah itu, kita akan beralih ke area 2 di sini. Terdapat router 9, kita akan memasukkan IP terlebih dahulu.
Sini IP-nya saya berikan 20.9. Nah, kita masukkan juga IP dan default gateway-nya di PC 5. Sini 192.168. Kita beri IP 20.1. Default gateway-nya tadi IP dari router. Selanjutnya kita beralih ke area 3. Di sini ada router 11. Kita akan masukkan IP-nya. Selanjutnya akan kita inputkan di PC 6 IP dan default gateway-nya. Lalu kita akan menuju ke area 4 di sini. Kita akan menuju router 13. Kita akan memberikan IP terlebih dahulu 92.168.40.9. Lalu kita akan memberikan IP dan juga default gateway di PC ini. Setelah kita memasukkan IP-nya secara statik, kemudian kita akan memasukkan setiap IP di router yang terhubung, yang saling terhubung. Pertama kita akan mulai di router 7. Di sini kita bisa melihat melalui serial 2 menghubungkan ke router 8. Di sini kita akan memasukkan IP-nya 1.1.1/24. Selanjutnya di sini router 7 juga terhubung melalui kabel serial 3 ke router 10. Kita akan masukkan juga IP-nya di sini. Dan terakhir kita akan memasukkan IP melalui serial 6 ke router 12. IP-nya 1 aja. Sudah. Selanjutnya kita bisa menuju router 8. Sini kita akan masukkan yang pertama itu adalah melalui IP. Kita akan masukkan IP yang melalui serial 2 menuju router 7. Nah, selanjutnya jangan lupa melalui serial 3 terhubung ke router 9. Kita akan masukkan IP-nya juga di sini. Lalu di sini kita akan beralih ke router 9. Kita akan masukkan IP-nya yang terhubung ke router 8 melalui kabel serial 2. 168.4.2. Jika sudah, kita akan beralih ke router 10. Di sini pertama kita akan masukkan IP yang menuju router 7.
192.168 kita masukkan 2.2. Lalu melalui serial 3 yang terhubung ke router 11 ya di situ. Jika sudah, di sini kita akan menuju router 11. Dia terhubung ke router 10. Kita akan beri IP juga, IP address. Ya, 218. Selanjutnya kita beralih ke router 12. Di sini dia terhubung ke router 7 melalui serial 3. Kita akan masukkan IP-nya. Dan dia terhubung ke router 13 melalui serial 2. Kita juga akan masukkan IP-nya. Dan selanjutnya ada di router 13 yang terhubung ke router 12 melalui kabel serial 2. Kita akan masukkan IP juga. Di sini sudah terhubung, sudah saya masukkan IP semua. Selanjutnya kita akan memasukkan OSPF di setiap router. Kita bisa mulai dari router 7 terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan pertama router OSPF 1, network yang terhubung 168. Network pertama yang terhubung itu adalah network yang menuju PC 4, yaitu melalui network 10.0. Itu akan kita inputkan. Selanjutnya kita akan memasukkan wildcard. Karena kita menggunakan tadi subnet mask 24/24, jadi wildcardnya adalah 0.0.0.255. Untuk areanya berada di area 0. Selanjutnya network yang terhubung dari router 7 ke router 8, yaitu network 1.0 yang masih berada di area 0. Itu akan kita inputkan. Selanjutnya network yang terhubung ke router 10 melalui network 2.0 yang masih berada di area 0. Kita akan inputkan. Dan yang terakhir itu network yang terhubung ke router 12 melalui network 3.0 di area 0 juga. Kita akan inputkan. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita akan selanjutnya kita akan beralih ke router 8. Kita masukkan OSPF-nya di sini. Network yang pertama akan kita inputkan adalah network yang menuju router 7, yaitu network 1.0 yang berada di area 0. Wildcardnya sama, 0.255 area 0. Dan yang kedua akan kita inputkan adalah jaring network yang menuju router 9 melalui 4.0. Network
0.0 dan berada di area 2. Akan kita save. Lalu kita akan menuju router 9. Sini network pertama yang akan kita inputkan adalah yang menuju router 8, network 4.0 yang berada di area 2. Wildcardnya sama, area 2. Dan router yang kedua akan kita inputkan adalah router yang menuju PC 5, yaitu network 20.0 di area 2. Kita save. Lalu kita akan menuju router 10. Kita akan masukkan di sini speknya. Yang pertama, kita akan inputkan network 2.0 yang terhubung ke router 7. Wildcardnya sama, areanya ada di area 0. Yang kedua akan kita inputkan adalah network yang menuju router 11 ada di area 3, yaitu network 5.0. Itu akan kita inputkan area 3 5.0. Selanjutnya di router 11 kita akan inputkan juga untuk aspeknya. Network pertama yang akan kita inputkan adalah network 5.0 yang berada di area 3. 168.5.0, wildcardnya 255 area 3. Dan yang kedua akan kita inputkan adalah network 30.0 yang juga berada di area 3. Selanjutnya kita akan menuju router 12. Di sini akan kita inputkan yang pertama kita akan inputkan network 3.0 yang berada di area 1, di area 0. Wildcardnya area 0. Dan yang kedua akan kita inputkan adalah network yang menghubungkan ke router 13, ini di area 4, yaitu network 6.0. Dan yang terakhir kita akan menuju router 13, kita akan memasukkan speknya. Network yang pertama akan kita inputkan adalah network 6.0 yang berada di area 4.
Dan yang terakhir akan kita inputkan adalah network 40.0 yang berada di area 4 juga. Di sini kita sudah inputkan semua untuk OSPF-nya. Selanjutnya kan kita cek apakah semua OSPF-nya sudah terbaca. Sini 4, 5, 6, 20, 30, 40. Di sini sudah terbaca. Selanjutnya kita ke router 8. Cek di sini sudah terbaca juga semua jaringannya. Kita akan cek di router area. Kita akan cek router 10 juga. Sini sudah terbaca juga. Lalu di router 11 kita akan cek. Sudah terbaca juga. Kita beralih ke router 12. Sini juga sudah terbaca, dan yang terakhir kita akan cek di router 13. Lalu untuk mengujinya kita bisa coba dengan yang pesan di sini. Kita akan coba sudah berhasil atau belum. Oke, sukses. Dari PC 4 di area 0 ke PC 5 di area 2 ke PC 5 di area 2 sudah sukses. Selanjutnya kita akan coba dari PC 4 ke PC 6 yang berada di area 3. Apakah sukses? Sukses juga. Selanjutnya kita akan cek dari PC 4 yang ada di area 0 ke PC 7 yang ada di area 4. Sukses juga. Kita akan cek dari PC 5 ke PC 6. Sukses. PC 5 ke PC 7 juga sudah sukses. Kemudian kita coba dari PC 6 ke PC 7. Oke, sudah sukses. Jadi ini adalah rangkaian dari penerapan OSPF menggunakan 4 area dengan area pusatnya berada di area 0 atau area backbone. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.